Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mulut, di mana di dalam mulut ada terjadi pencernaan mekanik dengan dikunyah dan pencernaan kimiawi dengan dibantu oleh enzim petialin yang mengubah karbohidrat atau zat tepung menjadi bentuk gula. Kemudian makanan ditelan dan masuk ke esofagus. Setelah ke esofagus, maka makanan akan didorong melalui gerakan peristaltik untuk masuk ke dalam lambung. Nah, pada hari ini kita akan bahas lebih detail apa yang terjadi di dalam lambung, apa fungsi lambung, dan apa yang terjadi pada makanan saat makanan tersebut di dalam lambung. Nah, di dalam lambung, makanan akan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Nah, enzim sendiri didefinisikan sebagai biokatalisator yang berfungsi mempercepat reaksi biologis di dalam tubuh. Jika tidak ada enzim, maka substrat atau zat-zat itu tidak akan tercerna dengan baik atau bahkan mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. Bisa saja 2 hari, 2 minggu, atau bahkan 2 tahun. Jika itu terjadi, maka tubuh tidak akan mendapatkan nutrisi yang semestinya. Hal itu bisa mengakibatkan gangguan metabolisme, gangguan bahkan bisa menyebabkan malnutrisi. Nah, makanan yang kita makan itu tidak bisa langsung diserap oleh tubuh. Dibutuhkan enzim untuk memecah makanan tersebut menjadi zat-zat yang lebih sederhana sehingga bisa diserap dan digunakan oleh tubuh. Berikut ini adalah beberapa enzim yang dihasilkan oleh lambung. Di antaranya adalah pepsin, asam klorida, renin, mucin, dan gastrin. Pepsin adalah bentuk aktif dari pepsinogen. Ketika pepsinogen bereaksi dengan asam klorida, maka ia akan aktif menjadi bentuk pepsin. Nah, fungsi dari pepsin sendiri adalah untuk mengubah protein menjadi pepton. Kalau saja sistem pencernaan kita tidak menghasilkan pepsin, mungkin protein baru akan terurai setelah 2 minggu, 2 bulan, atau mungkin bisa 2 tahun. Asam klorida atau HCl merupakan enzim yang bersifat sangat asam. Ia ber-pH antara 1 sampai 2. Karena pH yang sangat asam itu, ia sangat efektif untuk melawan virus atau bakteri yang masuk bersama dengan makanan. Selain berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan dan mengasamkan makanan, asam klorida juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Enzim yang ketiga adalah renin. Fungsi dari renin adalah mengubah protein susu menjadi kasein. Kasein memiliki kandungan asam amino yang lengkap, terutama asam amino leusin yang cukup tinggi. Selain itu, kasein juga mengandung berbagai jenis bioaktif peptida. Ketika menjalankan fungsinya sebagai unsur yang membantu pembentukan otot, kasein bekerja lebih lambat dibandingkan dengan protein lain. Enzim yang berikutnya adalah mucin. Mucin merupakan enzim yang sangat penting untuk menjaga dinding lambung kita karena dia dihasilkan dari sel mukosa atau selaput di permukaan dalam lambung. Enzim ini berperan untuk melindungi dinding lambung dari paparan asam lambung sehingga asam lambung tidak mengikis dinding lambung. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang pencernaan makanan di dalam lambung. Nah, setelah dilakukan berbagai proses baik mekanik maupun kimiawi, maka makanan akan menjadi bubur atau kim yang untuk kemudian dikirim ke usus halus. Demikian pembahasan kita tentang pencernaan makanan di dalam lambung. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.